Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Nurhaida, lokal B1 akuntansi dengan NPM 2040403013. Saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan keuangan. Konsep-konsep dasar keuangan. A. Pengertian fungsi keuangan atau finance. Finance adalah fungsi bisnis yang bertanggung jawab mendapatkan dana, mengelola dana, dan merencanakan penggunaan dana untuk pembelian berbagai aset perusahaan. Secara organisasional, tanggung jawab ini dibebankan kepada manajer keuangan. Secara keseluruhan, manajer keuangan akan melakukan kegiatan yaitu perencanaan keuangan, penganggaran dana, mendapatkan dana, mengendalikan dana, mengumpulkan dana, pemeriksaan, pengelolaan pajak, dan memberi nasihat atau saran kepada manajemen puncak mengenai masalah-masalah keuangan. B. Tugas pokok manajer keuangan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa manajer keuangan harus mengambil 3 keputusan penting, yaitu tentang 1. Memperoleh dana atau keputusan pendanaan, 2. Penggunaan dana atau keputusan investasi, 3. Pembagian laba atau kebijakan dividen. Ketiga keputusan tersebut merupakan keputusan-keputusan keuangan yang harus diambil oleh manajer keuangan. Keputusan investasi akan tercermin pada sisi aktiva perusahaan, sebaliknya keputusan pendanaan dan kebijakan dividen akan tercermin pada sisi pasifa perusahaan. C. Tujuan manajemen keuangan. Untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang benar, manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai, di mana keputusan yang akan normatif. Tujuan keputusan keuangan perusahaan adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan nilai perusahaan? Nilai perusahaan merupakan harga yang sanggup dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Semakin tinggi nilai perusahaan, semakin besar pula kemakmuran yang akan diterima oleh pemilik perusahaan. Manajemen keuangan efektif akan dapat meningkatkan harga saham di pasar saham. Selanjutnya, nilai waktu, uang, dan badan keuangan. Dua aspek ini merupakan salah satu dasar dalam melakukan aktivitas keuangan perusahaan, karena dengan mengerti nilai waktu, uang, dan lingkungan keuangan yang berada di sekitar perusahaan, maka akan memberikan informasi dan pedoman bagi perusahaan dalam mengambil keputusan terutama masa pendanaan, investasi, dan kebijakan dividen. A. Nilai waktu luang. Konsep ini penting karena seringkali analisis keuangan selalu berdasar pada historis menurut prinsip-prinsip akuntansi. Padahal nilai uang pada waktu yang berbeda tidak dapat disamakan. Secara umum dapat dikatakan bahwa uang saat ini selalu lebih berharga daripada nanti. 1. Nilai sekarang. Berikut penjelasan materinya. Kedua, nilai masa depan. Berikut materinya. B. Lingkungan keuangan. Berbagai lembaga keuangan yang terdapat pada pasar keuangan dapat dipergunakan sebagai sumber pendanaan ekstern perusahaan. Pemilihan sumber daya yang akan dipergunakan sebaiknya memperhatikan masalah biaya dan jangka waktu sehingga apa yang dipilih mencerminkan efisiensi pendanaan perusahaan. Berikut ini akan dibahas mengenal pasar finansial dan lembaga keuangan yang ada di Indonesia. 1. Pasar finansial merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran terhadap aktiva finansial atau sekuritas. Aktiva finansial atau sekuritas ini memiliki nilai pasar karena dapat menunjukkan klaim atas aktiva real perusahaan. 2. Lembaga keuangan dimaksudkan agar proses alokasi di atas berjalan lebih efisien. Menurut data dari Bank Indonesia, lembaga keuangan yang ada dalam sistem keuangan Indonesia adalah sebagai berikut. A. Sistem moneter. Terdapat otoritas moneter, bank pencipta uang giral. B. Di luar sistem moneter terdapat bank pengkreditan rakyat, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga di bidang pasar modal. Kebijakan keuangan perusahaan. Lingkungan keuangan ini sangat bermanfaat sebagai pendana ekstern bagi perusahaan. Namun demikian, tetap memperhatikan masalah biaya, jangka waktu, serta karakteristik dana yang akan dicapai. Selain itu, perlu memperhatikan kondisi dana internal, yaitu kondisi keuangan perusahaan melalui analisis laporan keuangan dan rasio keuangan perusahaan. Kemudian, bagi manajer keuangan, perlu pula mengetahui tentang biaya modal dan struktur modal yang akan digunakan perusahaan. Keputusan pendanaan perusahaan. Setiap perusahaan, baik skala kecil maupun besar, selalu membutuhkan dana dengan berbagai alasan. 1. Guna membiayai operasi sehari-hari. 2. Guna membiayai penjualan kredit. 3. Guna membiayai penyediaan persediaan. 4. Guna membiayai pembelian berbagai aset penting. Alternatif-alternatif sumber dana.
Dalam usaha memenuhi kebutuhan dana, perusahaan memiliki berbagai alternatif metode dan sumber dana. Berdasarkan metodenya, perusahaan dapat meningkatkan kapitalnya dengan jalan meminjam dari pihak eksternal dan atau memupuknya dari dalam. Sumber dana perusahaan dapat dibedakan menjadi sumber dana jangka pendek dan sumber dana jangka panjang. Terdapat modal utang, modal ekuitas, pembiayaan jangka panjang, dan pembiayaan jangka pendek. Keputusan dividen. Dapat dibayangkan bahwa dividen bagi perusahaan dan pemilik dana merupakan masalah yang sensitif sehingga perlu diambil kebijakan dividen yang optimal. Kebijakan ini mengacu pada kebijakan yang menciptakan keseimbangan di antara dividen saat ini dan pertumbuhan di masa mendatang sehingga dapat memaksimumkan harga saham. Untuk itu, perlu dipahami mengenal teori kebijakan dividen, dana yang dapat dana yang bisa dibagikan sebagai dividen dan bagaimana cara menentukan kebijakan dividen dan pembayaran dividen dalam bentuk saham dan pemecahan saham. Teori kebijakan dividen. Ada dua teori yang mendasari kebijakan dividen, yaitu satu, teori ketidakrelevanan dividen menurut Miller dan Modigliani tahun 1961. Berikut teorinya. Yang kedua, teori bird in the hand menurut Garden dan Littner tahun 1963. Berikut teorinya. B. Dana yang bisa dibagi sebagai dividen. Besarnya dana yang dibagikan sebagai dividen atau digunakan sebagai laba ditahan tidak sama dengan laba setelah pajak. Dan diperoleh selama 1 tahun operasi adalah setelah pajak ditambah dengan penyusutan yang ada. Tentu saja tidak semua dana tersebut digunakan untuk membayar dividen, sebagian yang lain digunakan untuk penggantian secara aktiva tetap di masa yang akan datang. Berikut teori dana yang diberikan sebagai dividen. C. Menentukan kebijakan dividen. Berbagai kebijakan dapat diambil dalam rangka menentukan dividen, namun ada beberapa faktor yang patut dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan tersebut, antara lain harga saham secara fundamental dipengaruhi laba dan dividen tunai per saham. 2. Sebaik perusahaan menentukan dividen dalam jumlah yang tidak terlalu besar. 3. Bila ada peluang investasi bagus, lebih baik mengurangi pembayaran dividen daripada menerbitkan saham baru. 4. Preferensi pemegang saham. Lanjut, D. Implikasi terhadap investor. Sebagian besar investor masih menganut manajemen lama dan kekeluargaan atau family company. Hal ini akhirnya akan berpengaruh terhadap komposisi kepemilikan, sehingga perlu diperjelas lagi. Adanya praktek tidak sehat dalam bentuk manipulasi dan masih banyak kasus lain yang mendorong Bapepam untuk melakukan perlindungan terhadap investor. Sebagai contoh, A. Penipuan efek, B. Manipulasi pasar. Pembayaran dividen dalam bentuk saham dan pemecahan saham. Pemecahan saham pembayaran dividen kepada para pemegang saham dapat berupa uang tunai atau berbentuk dividen saham atau pemecahan saham. Lalu analisis keuangan perusahaan. Pada bagian awal telah dijelaskan mengenai fungsi dan tujuan manajemen keuangan, termasuk tugas manajer keuangan dalam menghadapi keputusan-keputusan yang harus diambil. Dalam hal ini, manajer keuangan perlu memiliki satu tujuan yang cukup akurat dalam memahami kondisi keuangan perusahaan agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Informasi yang dimaksud adalah informasi internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Informasi internal dapat diolah melalui analisis laporan keuangan perusahaan dan juga proyeksi atau perencanaan di masa yang akan datang. A. Perencanaan finansial. Perencanaan finansial meliputi 3 langkah. 1. Peramalan kebutuhan dana. 2. Membuat anggaran untuk memenuhi kebutuhan dana. 3. Menetapkan sistem pengendalian finansial guna menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan. B. Peramalan kebutuhan finansial. Peramalan finansial memiliki peran penting dalam perencanaan. Jenis-jenis peramalan ada 3. 1. Peramalan jangka pendek. 2. Peramalan aliran kas. 3. Peramalan jangka panjang. C. Mengembangkan anggaran. Anggaran adalah rencana finansial sebagai pedoman pengalokasian sumber daya keuangan berdasarkan perkiraan pendapatan. Pada umumnya, perusahaan memiliki berbagai jenis anggaran. 1. Anggaran operasi. 2. Anggaran kapital. 3. Anggaran kas. 4. Anggaran pokok. D. Penetapan sistem pengendalian finansial. Pengendalian finansial adalah proses yang digunakan secara periodik untuk membandingkan realisasi penerimaan, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran dengan proyeksi. Pengendalian memiliki arti strategis terutama untuk menghindari terjadinya penyimpangan, menemukan penyimpangan, dan melaksanakan langkah koreksi sejauh diperlukan. Hasil pengendalian berguna untuk mengetahui bagian-bagian mana
yang mengalami penyimpangan, penyebabnya apa, dan bagaimana mengatasinya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, boleh maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.